Hai. Oke, baik. Di sini kita dari kelompok 1, kelas 4A. Ini kita akan membawakan materi terkait turunan fungsi aljabar, di mana turunan fungsi ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Dengan saya sendiri, Rahayu Fitriani. Saya Agnia Intan Rusnada. Saya Bidul Sakti. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, apa sih turunan itu? Nah, turunan merupakan cabang dari ilmu kalkulus di mana turunan didefinisikan sebagai suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan pada variabelnya. Turunan disebut juga dengan diferensial, sehingga proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut diferensiasi. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu aturan turunan fungsi aljabar. Nah, di mana ada beberapa turunan dalam fungsi aljabar ini. Yang pertama yaitu jika fx sama dengan k, maka turunan pertama dari fx sama dengan 0. Nah, yang kedua yaitu jika fx sama dengan x, maka turunan pertama dari fx yaitu 1. Nah, untuk turunan selanjutnya bisa dibaca sendiri teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas turunan yang pertama itu. Untuk materi selanjutnya itu gunaan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih gunaan turunan itu? Nah, di sini kita bahas ya. Yang pertama, untuk menentukan minimal bahan yang digunakan untuk membuat suatu benda. Yang kedua itu untuk menentukan keuntungan maksimal atau maksimum. Dan yang terakhir yaitu untuk menentukan biaya produksi yang seminimal mungkin. Nah, gimana sih langkah penyelesaiannya? Yang pertama, kita menentukan fungsi permasalahan, di mana fx yaitu dengan benar. Yang kedua, kita menentukan turunan pertama dari fx itu. Yang ketiga, kita menentukan nilai dari x. Dan yang terakhir yaitu memilih dan mensubstitusi ke persamaan awal dari fx tersebut. Kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini untuk contoh soal pertama, suatu proyek pembangunan gedung sekolah dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per hari yaitu 3X min 900 plus 120 per X 100.000 rupiah. Agar biaya seminimum mungkin, maka proyek tersebut diselesaikan dalam waktu berapa hari. Di sini penyelesaiannya kita permisalkan fungsi biaya X hari sama dengan BX, maka BX sama dengan X dikali 3X min 900 plus 120 per X. Kita kali langsung X ini sehingga kita dapat menemukan hasil 3X, maka 2 min 900X plus 120. Karena kita mencari biaya minimum, kita menggunakan turunan pertama dari BX itu, yaitu B aksen X sama dengan 0. Sehingga turunan dari BX yang udah kita hasilkan yaitu 3X kuadrat min 900X plus 120 yaitu 6X min 900 kita gunakan sama dengan 0 dan 6X sama dengan 900 sehingga kita menemukan X sama dengan 150. Jadi agar biaya proyek seminimum mungkin, maka pekerjaan tersebut diselesaikan dalam waktu 150 hari. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu suatu perusahaan memproduksi X barang, di mana setiap barang yang diproduksi memberikan keuntungan 225X min X kuadrat rupiah. Nah, supaya total keuntungan mencapai maksimum, berapa banyak barang yang harus diproduksi? Nah, di sini ada pembahasannya. Yang pertama, kita misalkan fungsi keuntungan X barang yaitu sama dengan UX. Nah, di mana UX ini sama dengan X kali 225X min X kuadrat. Nah, sehingga menghasilkan 225X kuadrat
min X pangkat 3. Sehingga nilai maksimum UX jika U aksen X sama dengan 0, maka U atau turunan pertama UX sama dengan 450X min 3X kuadrat. Sehingga karena U aksen X sama dengan 0, sehingga menghasilkan U0 sama dengan 450X min 3X kuadrat. Sehingga menghasilkan 3X kali 150 min X. Nah, di sini dapat menghasilkan X sama dengan 0 atau X sama dengan 150. Jadi, agar keuntungan maksimum, banyak barang yang harus diproduksi adalah 150 buah. Oke, selanjutnya contoh soal yang ketiga yaitu suatu perusahaan menghasilkan X produk dengan biaya 9.000 ditambah 1.000X ditambah 10X kuadrat rupiah. Jika semua hasil produk perusahaan tersebut habis dijual dengan harga Rp 5.000 untuk satu produknya, maka laba maksimum yang dapat diperoleh perusahaan tersebut adalah. Nah, untuk cara penyelesaiannya kita tulis yang diketahui yaitu biaya produksi produk X ya teman-teman. Di sini ada 9.000 ditambah 1.000X ditambah 10X kuadrat. Kemudian hasil penjualan X produk diketahui 5.000X. Maka untuk mencari laba yaitu hasil penjualan dikurangi biaya produksi. Kita masukkan secara matematis yaitu LX sama dengan 5.000X dikurangi 9.000 ditambah 1.000X ditambah 10X kuadrat. Menghasilkan 10X kuadrat ditambah 4.000X dikurangi 9.000. Nah, untuk mencari laba maksimum maka kita harus mencari turunannya LX yaitu L aksen X sama dengan 0. Nah, L aksen X sama dengan turunan dari sini yaitu negatif 20X ditambah 4.000. Sehingga negatif 20X ditambah 4.000 sama dengan 0. Jadi X-nya adalah 200. Nah, karena produknya ini 200 buah, maka laba maksimumnya kita masukkan 200 ini ke dalam rumus awal yaitu L200 sama dengan negatif 10 dikali 200 kuadrat ditambah 4.000 dikali 200 dikurangi 9.000. Hasilnya negatif 400.000 ditambah 800.000 dikurangi 9.000 yaitu 391.000 rupiah. Baik, itu saja penjelasan materi dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!